Oke, baik, kita teruskan. Ini evaluasi diri. Jangan keluar dari diri. Semua ke dalam semua. Ya, ke dalam. Kalau kita berbicara pakai referensi nih, pakai referensi Al-Qur'an. Saum itu kan tujuan utamanya adalah takwa. Betul? La'allakum tattaqun. Tujuan utamanya takwa. Nah, kita ini agak dalam sedikit berbicara. Jadi sebetulnya apa takwa itu? Jangan kita berulang kali bicara tujuan saum takwa, tujuan saum takwa. Hampir banyak pembicara yang mengatakan bahwa tujuan saum adalah takwa. Tapi sedikit yang berbicara, apakah takwa tercapai setelah saum? Kan kebanyakan cuma merasa sudah bertakwa karena sudah pakai baju takwa. Apalagi setiap lebaran pasti ada ngasih baju takwa sama sarung. Dan begitu dapat baju takwa pakai sarung, rasanya sudah bertakwa. Kan indikator takwa itu sederhana di Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 63, saya tidak bosan-bosan menyampaikan ini. Allah sendiri yang mengatakan, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na faqakumut-tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi takwa menurut versi Quran itu adalah hasil akhir setelah seseorang melampaui suatu prosedur. Dan untuk mencapai takwa itu yang pertama adalah wa'id akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari kami, kata Allah. Jadi takwa itu harus diawali dengan proses mengambil janji, berkomitmen pada diri sendiri. Sederhana kalau menurut saya, Ramadan ini saya akan mencapai satu hal. Apa? Setelah Ramadan saya tidak mau cekcok lagi dengan pasangan. Itu sudah bagus. Nggak usah muluk-muluk. Itu berarti sudah tercapai. Wa'id akhadna mitsaqakum. Berjanji pada diri sendiri. Nah, kalau sudah berjanji pada diri sendiri, berikutnya apa? Tepati janjimu. Janji pada dirimu sendiri. Coba. Waduh, kenapa baru sekarang saya bicara ini? Kenapa tidak di awal Ramadan kemarin? Gak apa-apa. Namanya juga evaluasi. Coba sekarang. Ya. Gak usah muluk-muluk. Bulan ini target saya apa? Bulan ini target saya bisa memaafkan semua orang yang pernah membenci saya. Itu saja udah bagus. Coba bikin target. Makanya kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Yang namanya dibalin itu sebetulnya adalah target. Sesuatu yang direncanakan dengan matang. Dan kita punya tujuan untuk mencapai itu. Punya semangat untuk mencapai itu. Setelah kita mengambil janji, membuat janji pada diri sendiri, berikutnya apa? Wa rafa'na faqakumut-tur. Angkat selalu kesadaranmu. Selalu berada di puncak kesadaran. Sesuai dengan definisi saum, upafasa, bertempat tinggal di keluhuran. Ketika kamu terjebak pada kecelakaan spiritual, langsung sadar. Coba. Kecelakaan spiritual itu terjadi karena kita mendengarkan suara pikiran dan mengabaikan suara kesadaran. Bedanya apa? Suara kesadaran itu lintasannya cuma sekali di awal. Sedangkan yang berikutnya yang membahas itu sudah suara pikiran. Makanya saya tidak pernah menunda. Begitu suara kebenaran yang pertama, lintasan yang pertama sudah lewat, lakukan langsung. Gak usah diserahkan pada pikiran, karena pikiran akan membahasnya.
Ada masjid, ini saya bukan pamer. Ada orang mau bangun masjid. Biayanya 2,3 miliar. Saya tanya, sudah dimulai belum? Belum. Karena apa? Karena yang memulainya nggak ada. Yang ngasih teladannya nggak ada. Saya bilang, harusnya panitia dulu dong yang ngasih teladan. Jadi panitia memang kerjanya cuman ya koar-koar di speaker, sedekah itu bagus, hanya bicara kebenaran, tapi tidak melakukan kebenaran. Harusnya Anda dulu semua. Saya bilang, ya sudah. Saat kita bicara ada lintasan di sini, kasih contoh. Nah kalau udah lintasan gitu langsung ambil HP. Saya transfer 50 juta. Karena kalau gak segera ditransfer, nanti ada yang bahas dari dalam. Enak aja. Ngumpulinnya aja berapa tahun. Nah itu saya kasih tahu ya. Suara kesadaran itu sekali dan di awal. Dan itu yang sering diabaikan. Justru yang kita dengar adalah suara pikiran yang membahas suara kesadaran. Kalau suara kesadaran diikuti, percaya sama saya, kita tidak akan terjebak. Karena apa? Karena kalau kesadaran memerintahkan, pasti kesadaran bertanggung jawab. Percaya deh sama saya. Kalau kesadaran sudah memerintahkan, pasti bertanggung jawab. Coba begitu. Jujur ya, sering mendengarkan suara pertama atau suara diskusi selanjutnya? Betul nggak? Suara pertama kan bilang maafkan. Sudah itu. Suara selanjutnya membahas. Enak aja. Sebegitu jahatnya dia kepadaku. Waduh, mulai itu direcokin. Itu yang disebut dengan yuwaswisuti itu, suara kedua. Dan banyak orang yang terhenti melakukan kebaikan, padahal sebenarnya suara pertama sudah ada, tapi yang dia dengar suara berikutnya. Sekalipun nyumbang, pasti nyumbangnya itu diomong-omong. Udah gitu juga nyumbangnya juga pasti kecil karena hasil diskusi yang alot. Betul gak? Ini masalah kita. Ini masalah kita. Oke, lanjut ya. Jadi takwa itu urutan pertama apa tadi? Mengambil janji. Urutan yang kedua, selalu meningkatkan kesadaran. Saya sudah sengaja membuat 30 titian kesadaran. Tidak mudah membuat itu. 30 kali syutingnya. 30 kali beres-beres alat-alat syutingnya ini. 30 kali tim IT datang. 30 kali. Itu karena cinta kasih. Saya ingin semua orang bisa merasakan yang saya rasakan. Karena begitu kita mencapai kesadaran itu, apapun menjadi kebaikan. Ternyata sumber semua kejahatan adalah ketidaksadaran. Makanya kenapa di Quran Allah mengatakan warofa'na fawqakumut-tur. Angkat kesadaranmu, angkat gunung. Jaga di situ. Waspadai, eling selalu. Berikutnya apa? Pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu. Begitu seseorang itu meningkatkan kesadarannya, pasti Allah akan menunjukkan sesuatu kepada dia. Apa yang ditunjukkan? Setidak-tidaknya rasa. Ternyata menjaga kesadaran di kesadaran ini membuat saya menjadi damai, membuat saya menjadi hening, sehingga kupat berujung tahu. Betul gak? Kupatnya berujung tahu. Karena begitu kita tahu jati diri kita, tahu siapa Tuhan kita, ya Allah, otomatis
Semua kebaikan itu menjadi otomatis, tidak pernah ditunda, tidak pernah dibahas, tidak pernah didiskusikan, otomatis. Coba aja. Tetapi otomatis kebaikan itu sering di stop oleh apa? Sini. Pikiran yang terjebak oleh dualitas. Berikutnya apa? Wazkuru ma fihi. Ingat yang sudah ditunjukkan oleh dia. La'allakum tattaqun. Baru kamu bisa mencapai takwa. Jadi takwa itu ternyata suatu prosedur yang langkahnya pertama berkomitmen pada diri, yang kedua selalu menjaga kesadaran, yang ketiga ya memegang teguh apa yang ditunjukkan di kesadaran kita, dan yang keempat ingat selalu yang ditunjukkan kepada kita. Itu takwa versi Quran. Surat Al-Baqarah ayat 63. Pertanyaannya, apakah setiap orang setelah saum itu menjadi orang yang bertakwa? Apakah saum yang memindahkan makan dari siang ke malam, lalu membiarkan kita tidak hening? Pikiran tidak hening, penglihatan tidak hening, pendengaran tidak hening, pengecapan tidak hening. Apakah bisa mencapai takwa itu? Saya pastikan tidak. Sehingga setelah Ramadan tidak berubah kesadaran kita. Buang sampah tetap saja sembarangan. Bahkan diviralkan di media sosial. Lagi antrian di suatu tempat, ada orang membuang sampah ke sungai. Coba, itu habis Ramadan. Ya sih kalau bukan habis Ramadan mungkin bisa dimaafkan ya, karena tidak latihan kesadaran. Ini habis Ramadan, baru hari pertama Idul Fitri. Subhanallah. Kan itu pertanyaan. Terasa evaluasinya? Oke. Tadi waktu salaman macam-macam. Ada yang bilang sama saya, mohon maaf lahir dan batin. Saya jawab, sami-sami. Tapi ada yang mengatakan, minal aidin wal faizin. Saya jawab, amin. Mungkin ada yang bingung karena saya jawabannya lain-lain. Ya, gitu. Karena saya menjawab tergantung stimulusnya apa. Sehingga respon saya otomatis. Kalau ada yang bilang, mohon maaf lahir dan batin, sami-sami. Betul itu. Tapi kalau ada orang mengatakan, minal aidin wal faizin, amin. Gitu. Karena kalau yang kedua itu, artinya semoga Anda termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Masa gak diaminkan? Minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin. Di kartu lebaran memang tulisannya begitu. Ada tulisan minal aidin wal faizin di atasnya, di bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Sedemikian lama kita berlebaran, dikira oleh kita yang bawah terjemahan dari yang atas. Itulah salahnya kita belajar kesadaran dari kartu lebaran. Cara menjawab saja masih bingung. Apalagi kalau ditanya lagi. Itu ada dua kata inti, minal aidin wal faizin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali. Kembali kemana? Kan ada pertanyaan. Yang kedua, wal faizin, semoga Anda termasuk orang yang memperoleh kemenangan. Menang apa? Pernah nanya gitu? Enggak, alhamdulillah. Aman. Itu aman. Makanya gak pernah gelisah. Yang penting kupat ada, opor ada. Betul enggak? Iya. Kue tar banyak. Jadi lebaran ke lebaran cuma itu-itu saja. Kembali kemana? Coba. Kembali kemana?
Harusnya kita kembali kepada jati diri kita, kembali kepada fitrah kita. Ya alhamdulillah semua juga pada kembali. Cuman kembalinya kemana? Fitri itu artinya ada 3. Yang pertama fitri, iftar, itu artinya adalah sarapan pagi. Sebulan penuh gak sarapan pagi. Hari pertama Idul Fitri, ingat ya kemarin? Saat makan opor dengan ketupat, itu Idul Fitri. Kembali sarapan pagi. Idul Fitri yang kayak gini semua kebagian. Semua kebagian. Bahkan yang tidak puasa pun duluan kalau urusan sarapan. Betul nggak? Iya. Pakai hadis. Karena siapa yang sarapan di hari raya Idul Fitri menjelang sholat Id, itu sunnah. Itu kan? Ya. Pakai hadis. Biar ada yang membenarkan. Betul, memang itu hadis. Disunahkan kalau raya Idul Fitri itu sebelum sholat Id itu adalah sarapan dulu. Mengingatkan bahwa sebetulnya pada hari raya Idul Fitri diharamkan untuk melaksanakan saum. Itulah pentingnya kita punya ilmu. Yang kedua, fitri itu artinya adalah watak asli. Jadi Idul Fitri artinya kembali ke watak asli. Yang ini juga semua kebagian. Selama Ramadan 30 hari, begitu mau marah, ditahan. Saya sedang puasa. Ditahan. Mau bohong, ditahan. Sedang puasa. Begitu selesai 30 hari puasa, bohong lagi, marah lagi. Itu namanya Idul Fitri. Kembali ke watak asli. Yang kedua ini insya Allah semua kebagian. Tapi yang ketiga ini Idul Fitri kembali ke fitrah. Apa sih fitrah itu? Yang namanya kembali itu, lihat saya. Kita punya piring bersih. Dipakai makan, kotor? Kembalikan piring itu ke tempatnya, bersih lagi. Itu namanya fitrah. Karena semua itu fitrah. Bahagia fitrah bukan? Bahagia itu fitrah. Gak usah cari kebahagiaan. Karena bahagia itu fitrah. Singkirkan saja semua penghalang kebahagiaan, maka fitrahnya itu akan kita dapat. Jadi fitrah itu bahasa sainsnya adalah alamiah. Kembali ke fitrah, kembali kepada sifat alamiah kita. Bersih, fitrah bukan? Fitrah. Coba singkirkan saja semua yang kotor, bersih nggak usah dicari. Tidak usah menciptakan bersih, karena bersih nggak bisa diciptakan. Itu fitrah. Singkirkan saja semua yang kotor, sisanya bersih. Itu fitrah. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya.
menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa maha besarnya kuasa alam semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti pada Ilahi, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Itu yang namanya ide. Kembali ke asal. Asalnya tuh kamu tuh suci. Kembali. Makanya pantas kalau di Quran Nabi Isa alaihissalam sampai berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit-Mu. Yang turunnya hidangan itu merupakan suatu hari raya bagi kami. Jadi hari raya itu saat turunnya hidangan dari langit, saat turunnya pembersih dari langit yang menyucikan jiwa kita, yang menerangi jiwa kita yang gelap menjadi jiwa yang terang benderang. Jiwa kita yang kotor tersucikan dengan kehadiran Dia Sang Maha Suci. Makanya setiap kali kita sholat, kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah yang Maha Besar dengan segala kebesarannya. Segala puji habis buat-Mu ya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucikanlah, sucikanlah, sucikanlah Allah pagi dan petang. Bukan Allah yang harus disucikan. Jiwamu yang kotor itu. Jiwamu yang kotor itu lebur ke dalam kemahsuciannya. Maka saat dilebur ke dalam kemahsuciannya, maka akan menjadi suci. Pagi dan petang. Pagi itu pertemuan antara malam dengan siang. Petang itu pertemuan antara siang dengan malam. Jadi pagi dan petang hakikatnya adalah pertemuan antara terang dengan gelap. Jadi saat kita menemukan terang, dan terang itu membebaskan kegelapan kita, saat itulah proses penyucian jiwa itu akan terjadi. Makanya di lagu yang tadi saya lantunkan, insaplah wahai manusia, jika dirimu bernoda. Kita tuh sekarang bernoda. Jiwa kita tidak murni lagi. Jiwa kita terkoyak dari sifat aslinya. Lalu muncul yang namanya kemarahan, muncul ketidaksabaran, muncul ketergesa-gesaan, muncul keinginan untuk menghujat, muncul keinginan untuk merendahkan orang lain, muncul keinginan untuk menghakimi. Itu tanda bahwa jiwa kita kotor. Jadi untuk menyucikan jiwa itu, kita perlu hidangan dari langit. Perlu Al-Maidah. Hidangan dari langit. Siapa jiwa kita? Bukankah jiwa itu aslinya adalah cahaya? Kalau jiwa kita aslinya cahaya, yang dibutuhkan oleh jiwa adalah Sang Maha Cahaya. Kehadiran energi ilahi bagi jiwa. Tubuh kita berasal dari bumi, cukup bagi tubuh.
memakan semua unsur-unsur yang berasal dari bumi, cukup bagi tubuh. Tapi bagi jiwa tidak cukup. Apa yang terjadi dengan lebaran? Semua kita sibuk dengan makanan, hidangan dari bumi. Padahal yang dibutuhkan saat Id adalah hidangan dari langit. Ayo kita pikirkan. Berapa banyak orang yang menyadari ayat ini? Ini Quran surat Al-Maidah ayat 114. Saya ulang-ulang di kajian saya. Semoga dengan diulang-ulang terjadi repetisi sehingga kita bisa memahami. Kita perlu hidangan dari langit. Dan kapan hidangan dari langit akan turun kepada kita? Ketika hidangan turun dari langit. Itulah yang disebut dengan nuzulul Quran secara hakikat. Quran yang sejati sesungguhnya bukanlah tulisan. Quran yang sejati adalah nur ala nur. Dan itu yang dibaca oleh para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Tadi baru minal aidin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali. Termasuk gak kira-kira kita? Termasuk. Dari kajian tadi termasuk? Subhanallah. Syukur alhamdulillah. Kalau kita termasuk yang mendapatkan hidangan dari langit. Begitu dapat hidangan dari langit, kita akan tahu, oh ternyata itulah diri sejatiku sebagaimana dia adanya. Itu baru kembali itu. Apakah sudah memperoleh kemenangan? Sudah memperoleh kemenangan? Subhanallah. Di mana kata faizin itu adanya? Kata faizin itu adanya di Quran surah Al-Fat ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannati tajri min tahtihal anhar. Jannati tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa yukaffiru anhum sayyiatihim. Wa kana zalika indallahi fawzan adima. Itu faizin itu di situ, fauzan itu di situ. Coba kalau diperhatikan, syarat untuk memperoleh fauzan itu, kemenangan yang besar itu apa? Apa cukup orang mengatakan minal aidin wal faizin, minal aidin, itu sudah menjadi bahasa sehari-hari? Cukup begitu? Harusnya ketika orang mengucapkan minal aidin wal faizin, benarkah saya bisa mencapai kedua itu? Saya bisa kembali dan memperoleh kemenangan. Dan bagaimana caranya supaya saya bisa kembali dan memperoleh kemenangan? Harusnya kata-kata dari orang itu mengingatkan kita. Coba, apa yang terjadi dalam keseharian? Semua diabaikan begitu saja. Tidak ada pertanyaan dalam diri kita, bagaimana caranya supaya bisa kembali? Yang kedua, bagaimana caranya supaya memperoleh kemenangan? Sedangkan di Quran surat Al-Fat,
untuk memperoleh kemenangan. Satu, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu keterbukaan, yaitu keterbukaan yang nyata. Ternyata syarat utama untuk memperoleh kemenangan, yang pertama harus memperoleh keterbukaan yang nyata. Sesuai dengan definisi saum dalam hadis qudsi, bahwa saum itu definisinya adalah berbuka dan jumpa dengan Tuhan.